Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di Celoteh Keseruan Lani. Saya masih bersama sahabat saya, seorang psikolog namanya Jeng Rika Francisca. Gak boleh pulang dulu. Iya, Belum udah makan puas. banyak ya. Tadinya gue mau pamit. Jangan, belum selesai. Oke deh. Tapi ceritain tentang sesuatu dong yang seru dong. Bagi dong, share dong. Share ya. Apa ya? Rumah tangga lucu kan ya? Ya lu juaranya itu. Yang lagu masih belajar. Apa nih yang mau Apa dong yang seru? Misalnya hubungan suami istri, maksudnya dalam artian pola-polanya deh, gitu yang seru deh. Ada nggak yang bisa lo share ke kita? Ada sih. Cuma sebenarnya awalnya gue tertariknya sama lu Lan. Lu kan lama ya, maksudnya di antara angkatan kita Ada sih sebenarnya. termasuk yang Ya, juara ya lu ya. Anak-anak udah mentas, gue lihat udah gede-gede lah. Ya. Pasti perjalanannya tuh lu seru banget sebenarnya Lan. Iya sih. Nah maksud gue dari situ gue yakin ya menjalani dengan pasangan itu kan nggak gampang, pasti ada aja apa and downs-nya gila. ya. Iya, iyalah. Bohong lah kalau jalannya begini. Bohong ya, pasti begini-begini nih. Iya. Iya. Ya gue mau deh share sama lo nih. Mungkin ada beberapa teman-teman yang belum familiar juga ya dengan obrolan bahwa sebetulnya antara suami dengan istri itu memang pola interaksinya tuh memang macam-macam. Ya gue nggak tahu ya, lu pasti punya juga cerita serunya sendiri. Gue punya, teman-teman lain juga punya. Ya gitu, sebenarnya ada sih yang pernah datang misalnya curhat teman-teman sendiri ya, yang menghadapi pasangan itu gimana sih gitu ya. Kan kadang ada yang sempet juga misalnya mau nikah sama yang jauh lebih muda, misalnya gitu ya, atau jauh lebih tua, baik suami atau istrinya. Dan sorry potong. Ketika kita sama yang jauh lebih muda atau sama yang jauh lebih tua, kita kan belum tahu nih pola hubungannya akan seperti apa ya di perjalanan itu kan. Maksudnya gini, menikah gitu, namanya suami istri dong gitu. Nah tapi yang mau gue tanya, apakah di dalam perjalanannya mereka tetap sebagai suami dan istri atau itu ada nggak pola-pola tertentu gitu? Gitu ya. Ya kalau dilihat dari idealnya dulu ya. Iya idealnya. Suami sama istri ya pasti masing-masing punya peran dong. Punya peran, punya tugasnya gitu ya. Suami sebagai apa, istri sebagai apa di dalam rumah itu. Nah cuma kadang kita tuh lupa ya bahwa pasangan kita ya itu kan manusia juga yang dia punya sejarahnya sendiri nih kalau istilah aku di dalam tumbuh kembangnya dia. Misalnya kita ketemu pasangan umur berapa Lan? 25 lah misalnya gitu ya. 22. Ya dia lu 22. Ya 22 tahun dia bersama orang tuanya dengan didikannya, lu juga dong gitu. Nah, ini kan sebenarnya dua individu yang berbeda. Oke. Kalau secara umur mungkin kelihatannya secara fisik itu dua orang dewasa ya. Oke. Tapi surprisingly jangan sedih, Bu. Ada yang namanya usia mental. Oh, Ya. tampang boleh usia 22, mentalnya 15. Boleh. Bisa mental masih 17. Bisa banget. Karena apa? Di dalam perjalanan jadi orang tua ya Lani sebenarnya juga pasti udah expert lah ya ngedidik 5 anak. Itu kan kadang masih kita belajar terus ya Lan. Pasti belajar terus jadi orang tua. Nah, pada saat masa mendidik itu kan sebetulnya setiap tahapan usia itu ada tugas-tugas perkembangannya Lan. Sebagai anak-anak dia harus sudah bisa mencapai apa. Pada saat dia remaja harus bisa sampai mana. Dewasa awal beda lagi gitu ya. Nah kadang kan kita nggak selalu tune in nih sama, tugas perkembangan anak kita harus sebenarnya udah oke apa sih gitu ya. Kadang kita stagnan Bu di dalam satu stages usia. Nah begitu kita menikahi pasangan kita clueless loh sebenarnya dia ada di usia berapa. Iya benar. Gitu kan. Jadi dan kita nggak tahu ya backgroundnya dia, maksudnya terpantaunya seperti apa atau perkembangannya bagaimana, kan beda-beda ya setiap individu. Nah, terus dan sebenarnya dan biasanya kita nemunya itu setelah kita bersamanya sekian tahun ya. Karena kan hubungan itu
hubungan itu istilahnya makin dalam ya makin penetrate, Iya. makin gak ada barrier, makin aku apa adanya, keluar banget tuh aslinya benar-benar gitu ya. Makanya nyokap gue bilangnya gini, kamu tuh menikah tuh seperti mendapatkan kucing dalam karung. Nggak tahu nih kucingnya tuh kucing garong apa kucing impor. Kali aja masa promosinya kenceng banget gitu Orang ya. dulu bahasanya Ternyata, begitu kan. Iya. Benar-benar. Gitu. Nah, balik lagi ke tadi, ada namanya usia mental. Kadang kita baru ngeh gitu. Ada masa-masa yang mungkin pasangan kita tuh stagnan di usia tertentu, sehingga walaupun kita istri ternyata kita lebih mature dalam hal apa daripada pasangan kita itu bisa. Tapi kan manusia nggak ada yang sempurna ya. Jadi intinya adalah gimana kita komplementer sebetulnya dengan pasangan. Dan gitu, ada kok kadang gini ya, case-nya kok aku herannya kayak gini aja masih harus dikasih tahu. Itu kan anak kecil juga tahu. Karena kita pasti yang suka, ada yang suka ada bercandaan gini. Lu sama anak lo, padahal ternyata ini karena mungkin dianggap kayaknya kayak anak kecil banget sih pasangannya gitu ya. Jadi gitu bisa terjadi. Ada ya tipe-tipe gitu. Berarti bisa terjadi. Maksudnya kayak tipe si lu pasangan suami istri, tapi kok lu kayak ibu sama anaknya gitu ya. Terus ada yang misalnya kok ternyata pendekatan aku harus kayak guru ya ke dia, atau pendekatan aku ke dia kayak harus kayak ibu sama anak. Misalnya cara membujuknya seperti apa, ngasih taunya bagaimana, persis seperti pendekatan terhadap anak. Nah, jadi Lan, sebenarnya dalam proses kita bersama pasangan, itu yang paling harus kita gali terus, kita pelajari terus itu bagaimana pasangan kita dulu bertumbuh. Ya saling belajar lah ya, dia juga belajar tentang kita. Karena apa yang kita lihat dengan kacamata kita tuh nggak sama. Kalau kita udah gitu, kita bisa lebih ngerti kali ya. Oh dia begini karena dulu latar belakangnya begini gitu ya. Jadi kita bukan harus berarti bukan berarti kita langsung nggak mau accept ya gitu. Aduh capek banget nih, gue kayak sama anak gue ngasih tahu gini ngasih tahu gitu gitu ya. Betul. Berarti emang ada ya tipe-tipenya gitu ya. Jadi ya sebenarnya sih bukan dikategorisasi ke dalam tipe ya, tapi menyadari bahwa masing-masing punya sejarahnya sendiri dalam bertumbuh kembang, sehingga apa yang aku lihat kamu 30 tahun, dalamnya tuh belum tentu 30 tahun. Proses understanding ini yang sebetulnya lebih harus kita cari terus, harus kita pelajari terus. Itu cukup menginti loh di dalam hubungan antar pasangan ya. Gitu. Intinya sih pengertian. Oh kenapa ya dia kalau disuruh makan aja kayaknya begini. Ternyata dari dulunya memang polanya dia begitu gitu. Apa-apa mungkin sudah disediakan sama ibunya gitu kan. Dipilihkan menunya gitu. Jadi ada tugas perkembangan dia yang seharusnya dia mampu memilih sendiri. Belum ada experience-nya Bu. Jadi no wonder begitu tanya, mau makan apa? Clueless nggak tahu kan, lama-lama capek gitu ya, terus lu marah gitu misalnya. Cuma misalnya. Nah ternyata ada sejarahnya di balik itu. Nah kadang kita nggak nyelam sampai situ, udah marahnya duluan yang di depan. Benar. Iya. Udah bete-nya duluan, harusnya orang dewasa tahu dong gitu ya. Lu kok jadi laki kok bukannya begini, harusnya lu kan yang ini gue misalnya gitu ya. Iya. Itu berlaku untuk semua pasangan baru dong ya. Berarti maksud dalam artian jangan sampai ketika kita udah menjalankan beberapa tahun, terus akhirnya kita baru kaget, terus ternyata gini, ya kalau kita mau accept, kalau enggak kan berhenti di situ gitu ya. Itu berarti penting dong ya buat yang baru menikah untuk, atau masih dalam tahap penjajakan kita menggali, itu perlu kayak gitu, tips-tips gitu ada nggak yang perlu kita gali? Menggali dalam arti bukan kita interview, interogasi ya, tapi ya kita perlu lebih peka aja sih. Makanya harus kenal keluarganya juga, kebiasaan-kebiasaannya, sehingga kita paling enggak bisa mencoba melihat dari kacamata dia gitu. Sama sih saling ya, pasangan kita pun begitu ke kita. Jadi ini kan kita dari sisi si perempuan ya. Si perempuan gitu. Nih kita dalam hal ini ya perlu untuk viewingnya gimana sih, dia ngelihat gelas ini sama nggak sih antara aku dengan dia, kan belum tentu. Cuma kadang kita sering kali ngejudge bahwa ini kan cuma gelas, masa lihat ini aja nggak bisa, masa beda sih. Iya. Padahal kitanya kurang masuk ke dalam dunianya gitu. Oke, ini sih konteksnya di luar yang masalah rumah tangga yang lain ya. Maksudnya ini lebih ke yang maksudnya gini, kan kita jangan melenceng dalam artian gue nggak mau misalnya gini, ini masalah pribadi seseorang yang harus kita mengerti ya. Di luar misalnya dia bersikap
apa namanya, gue bisa mengerti tapi dia pernah nyakitin gue bla bla bla. Ini di luar itu ya, ini baru pengertian di situ ya kita bahas ya. Maksudnya sorry, misalnya di luar bahwa dia begitu tapi dia juga pernah menyelingkuhin gue misalnya, that's why gue nggak bisa terima, akhirnya stop sampai di sini. Ini di luar itu ya, di luar itu. berarti kita cuma memilah-milah persoalan dari sisi kepribadiannya dia dulu gitu. Sebetulnya sih gini Lan, kalau misalnya mau diurut-urut, segala sesuatu yang kita lakukan, yang orang lakukan itu pasti berasal dari sesuatu. Jadi bukan sesuatu yang comes from nowhere ya. Gitu. Kenapa sampai terjadi, kalau tadi ngangkat yang contohnya Lani ya, perselingkuhan misalnya. Iya, misalnya. Kenapa sampai terjadi perselingkuhan pun, ya itu sebetulnya tidak terlepas dari bagaimana menyikapi persoalan saat itu. Nggak ujuk-ujuk dia begitu ya, pasti ada backgroundnya ya. Betul. Kenapa sampai begitu gitu ya. Tetap diri dia yang itulah gitu ya, yang menyebabkan kenapa responnya menjadi ke area itu. Jadi sebenarnya akan sama sih, akan kembali kepada hal yang sama gitu. Cuma kadang kalau gini, sesuatu udah terjadi ya kita nggak bisa ngubek-ngubek lagi untuk kita bertahan terus untuk ngebahas itu. Tetap harus ada titik di mana kita accept situasi itu. So apa yang harus kita pelajari, apa yang bisa kita pelajari untuk ke depan, itu kan pasti ada peran aku, ada peran dia. Melangkahnya sepakat sama-sama ke depan gitu. Ada berdamai ya, berdamai dengan situasi, berdamai dengan diri, berdamai dengan pilihanmu. Tetap harus ada sisi itunya. Panjang itu. Panjang. Ini mah dalam sih sebetulnya ya. Seperti kayak kalau kita ngobrol berjam-jam sampai subuh nggak selesai, besok nyambung lagi. Tapi balik lagi ke yang tadi Lan. Pola itu perlu disadari bahwa apa yang kita lihat secara fisik, appearance, itu tidak mencerminkan dalamnya. Secara psikologisnya apakah dia dengan usia yang sama dengan yang kita lihat, itu belum tentu. Usia mental dan usia fisik ya. Usia fisik 60, usia mentalnya bisa jadi masih 30 tahun gitu ya. Atau ada nggak mungkin kebalikan, usia fisiknya 30 tahun tapi kok dia dewasanya, maksudnya dewasa kan luas ya maksudnya, tapi usia mentalnya kok kayak udah 50 tahun. Lebih, itu bisa. Ada juga ya. Karena kan gini, kita belajar dari figur-figur di sekitar kita. Siapa yang paling signifikan, siapa yang kita contoh, value-nya, role model. Makanya kalau balik lagi ke keluarga, peran bapak, ibu untuk anak itu banget penting, memberikan ini dong. Contoh, role model ya kan. Anak kan pasti akan punya identifikasi diri nih. Betul. Aku pengen seperti mama gitu ya, aku pengen seperti ayah. Nah berarti udah terjadi bonding yang benar tuh. Nah itu yang akan menciptakan individu-individu yang sehat, yang sesuai setara usia fisik dan usia mentalnya. Balik lagi ke pendidikan kita terhadap anak-anak ya. Banget. Oh itu kuncinya sebenarnya. Ibaratnya lu mau menciptakan manusia tumbuhnya seperti apa, emang dari orang tua ya. Keluarga. Berarti peran kita sebagai orang tua penting banget ya. Makanya gue salut sama Ibu Lani. Waduh, 5 orang pendekatannya pasti beda-beda. Iya, pendekatannya beda-beda, anak 5 pendekatannya beda-beda. Tapi yang pasti mereka memang gue pegang sih dari awal gitu ya. Maksudnya ya kalau mau jujur-jujuran bahwa kita menjalani rumah tangga kan tidak sepenuhnya mulus gitu ya. Maksudnya kita dan kadang gue menyadari bahwa kekurangan gue di sini, kekurangan pasangan gue di sini. Gue kepingin anak-anak gue bukannya berarti mereka tidak punya kekurangan ya, tapi berusaha minimalisir kekurangan yang di situ gitu. Gue sih dari situ. Karena gue pikir ya itu tadi bener sih ya, ternyata emang dari keluarga ya. Unsur terkecil itu memang betul madrasah yang pertama kali. Ya. Speechless. Ya, iya. Maksudnya aku juga baru tahu intinya tuh core-nya tuh di situ sebenarnya untuk bahkan kita memotong sequence trauma-trauma pun itu dari dalam keluarga. Jadi kalau keluarga menarik nih, gimana? Keluarga abusif yang ngomongnya kasar, terus dia hanya akan menciptakan generasi-generasi dengan coding bahasa yang kasar, dengan perilaku yang sama abusifnya. Nah, ini struggling nih orang tuanya kalau mau menyehatkan ya. Dia harus cut the sequence, gimana caranya merubah cara bicara, ekspresi kasih sayang, itu kan dipelajari ya. Tapi kan ada trauma-trauma di situ. Ya itu bisa disembuhkan. Sebenarnya gini, merubah pola dari negatif ke positif, merubah perilaku kita, kebiasaan kita itu adalah salah satu terapinya sendiri. Gitu. Jadi jangan pikir terapi itu dari luar.
Once kita mencoba berpikir positif dari yang negatif, kita hijrah nih, itu adalah terapi buat diri kita. Karena energi kita basically kita tuh positif. Kita kan part of nature ya, kita pasti seimbang dengan alam, seimbang dengan segala macam. Kita akan kembali ke situ, tapi memang butuh perjuangan. Gitu ya. Tidak mudah tapi bisa. Bisa ya. Emang intinya lu mau berjuang apa enggak di situ ya. Lu mau berubah diri atau enggak gitu. Tapi bisa ya. Enggak ada yang enggak bisa. Nggak ada yang nggak bisa. Berarti itu salah satu kunci yang sudah terjadi tadi lu bilang. Misalnya ternyata kita ngedapetin pasangan yang kayaknya kok gini ya, kayaknya gitu. Itu berarti di understanding-nya. Yes. Sama-sama ya. Kita mempelajari dia bagaimana gitu. Jadi kita paham. Oh, kenapa dia berespon seperti itu? Karena ada latar belakangnya. Jadi jangan sibuk dengan responnya aja, terus kita bete aja sama responnya, tapi nggak ngerti why-nya, cari why-nya, pasti ketemu. Kalau udah di situ baru kita ngerti ya. Iya. Gue ada cerita lucu sih. Kemarin misalnya contohnya gini, ini di luar dari sisi psikologis ya. Ada juga mungkin gitu ketika gini. Kenapa sih? Kok akhir-akhir ini baperan banget gitu ya? Gue cuma nanya, terus dia bilang gini, gue kayaknya mulai andropos ya, gitu ya. Terus akhirnya gue gini, oh iya ya, oh ya udah deh, gak apa-apa baper gitu. Akhirnya gue mengerti di situ ya, maksudnya gue melihat bahwa oh dia mengerti nih kondisi dia seperti ini mungkin karena kondisi ini, dan akhirnya gue merasa bahwa oh iya butuh perjuangan sih sampai pada titik kita saling mengerti gitu. Cuma intinya gitu ya pada akhirnya ya. Rasanya beda kan pada saat Lani tahu bahwa beliau ini sedang andropos saat dibanding dengan Lani nggak tahu. Begitu tahu kan kayaknya, dan dia juga menyadari, kan? Dia juga menyadari gitu, maksudnya aduh gue kok baperan ya, apa karena gue ini ya, terus gue jadi oh iya ya, iya sih, oh mungkin ya gitu. Jadi gue nggak yang ngelihat dia gitu. Ya, itu salah satu contoh sih. Kalau nggak kan bersih tegang terus ya, tanpa ngerti masing-masing bersih tegang, ini maunya aku, ini ekspektasinya aku, nggak ketemu. Jadi memang harusnya melembur. Hidupmu dulu kayak gimana, hidup aku dulu kayak gimana. Ngobrol. Seru ya. Tuh kalau misalnya ya semua rumah tangga bisa seperti ini, mungkin nggak akan ada perceraian ya. Iya sih. Iya kan. Damai aja kita. Damai aja. Kita selalu berdamai dengan ekspektasi. Gitu. Ini dalam banget ya? Dalam banget sih. Jadi serius. Iya, jadi serius. Jadi pengen ngemil ya. Dan gue juga nggak tahu menanggapinya seperti apa gitu. Menyimpulkannya seperti apa, gue nggak tahu, lo aja deh yang menyimpulkan. Gini, intinya dari suatu hubungan rumah tangga, itu kita lagi bahas hubungan suami istri ya. Yang namanya kan dibilang gimana sih bisa awet, pengertian. Itu ternyata bener ya. Pengertian bukan hanya seperti lu marah, oh gue ngerti. Iya, enggak ya. Enggak cuma begitu ya. Harus smart dong, pengertian yang smart dong. Karena kalau cuma oh lu marah, ya udah gue ngerti gitu. Terus udah kita pasti masih kesel. Iya, tapi kalau kita mesti gali lagi, oh karena dia dulu begini, makanya begini, dan oke. Gitu ya. Asal mungkin masih di dalam norma-norma, menurut gue. Di dalam norma-norma yang masih bisa kita kita maklumi ya. Kalau misalnya dia udah mungkin main kekerasan atau yang itu kan beda lagi ya. Beda lagi ininya ya. Seru banget sih gitu. Mudah-mudahan ini ya ada, jadi benar-benar ada sharing ada dan terbuka ya. Maksudnya begitu pun dengan gue, biarpun menjalani hubungan udah puluhan tahun gitu, tapi ya ternyata masih perlu belajar sih. Tentunya. Karena kan kita belum pernah tahu ya, maksudnya usia kita sampai kapan gitu, masih berlanjut gitu. Dan terutama buat anak-anaknya. Iya. Betul. Seru banget, seru sih, santai, serius, seru gitu. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat, terus ada masukan yang baik. Kalau masih penasaran, mau tanya lagi, mau gali lagi, bisa di kolom komentar. Atau nanti suatu saat kita ada waktu akan membahas yang lebih dalam lagi tentang hubungan perumah tanggaan. Masih bersedia dong jadi tamu gue? Sambil ngopi, sambil ini gue bersedia. Iya boleh, nanti gue bikinin lagi. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Sayang gue, Sama-sama, Ibu Rika Francisca. Terima kasih untuk waktunya. Semoga bermanfaat. Share for all, happy together. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.